Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Ada pertanyaan ya, Bang. Ini YouTube makin lama kan makin sepi, Bang. Ini apa ada hubungannya perpindahan dari YouTube ke platform sebelah, ke TikTok ataupun sekarang lagi mencoba ke Facebook? Ya, pertanyaan itu banyak muncul ya. Pertanyaan itu banyak muncul dan coba akan kita sharingkan apakah benar. Terus kenapa teman-teman memilih media sosial ini sebagai, anggaplah kalau dibilang awal karir ya awal karir juga ya. Untuk menambah penghasilan ya ada benernya juga. Intinya apapun sebutannya itu. Tetapi kalau teman-teman sudah masuk ke media sosial baik YouTube, Facebook ataupun TikTok, siap-siap. Ya, siap-siap teman-teman mengeksplor dirimu sendiri untuk membentuk sebuah personal branding. Kalau mungkin jawabannya, kalau mungkin ada yang bilang di YouTube sepi karena berpindah platform ke TikTok ataupun ke YouTube. Apakah itu ada benarnya? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Bisa jadi hanya coba-coba. Toh banyak juga kreator TikTok yang sekarang beralih ke YouTube. Afiliat TikTok yang sekarang beralih ke YouTube. Demikian juga sebaliknya. Kreator YouTube yang mencoba peruntungannya di TikTok. Tapi ada satu hal. Ya, ada satu hal. Personal branding itu sesuaikan dengan karaktermu untuk menentukan tema channelmu. Nanti jangan dirubah-rubah. Ada, Bos. Di YouTube ini membentuk personal branding itu begitu sempurna. Artinya halus, wibawa. Di awal-awal pindah platform TikTok, dia juga masih membawa karakter yang di YouTube itu. Apa itu? Wibawa, sempurna, perfect. Intinya ingin menonjolkan karakternya dia, ingin membentuk personal brandingnya dia. Nah, setelah lama di TikTok, pengikutnya lebih dari 500.000, 200.000, terus yang terjadi apa? Sebenarnya tahu. TikTok itu tidak menghasilkan apapun kalau kita tidak bisa menjadi affiliate. Ya, TikTok affiliate dan segala macam. Akhirnya kalau tidak punya kemampuan marketing dan hanya mengandalkan personal branding saja, yang terjadi di TikTok apa? Yang tadinya begitu gagah, begitu perfect, begitu oke, ngomong yang bagus-bagus, ujung-ujungnya kalau mungkin sering bilang Insan Tutor itu ngemis super tank, ngemis super stiker, kan banyak tuh yang bilang seperti itu. Insan Tutor tuh hanya ngemis super tank, ngemis super stiker. Ternyata yang bilang seperti itu setelah pindah platform ke TikTok, yang di YouTube begitu berwibawa, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Mawar, salto. Kasih gift mawar, salto. Kasih topi, push up pakai tangan satu. Apalagi? Donat. Muter sampai nungging. Mana kewibawaannya yang di YouTube itu? Personal branding di YouTube yang sudah terbentuk, berwibawa, tegas, hebat setelah jadi TikTok. Lebih daripada pengemis, ya kan? Akhirnya apa? Ludah yang sudah dia keluarkan, penilaian dia terhadap Insan Tutor yang dibilang ngemis, super tank, super stiker dan segala macam, ujung-ujungnya apa? Ngemis gift juga di TikTok. Artinya apa? Artinya adalah siap-siap saja kalau teman-teman masuk ke dunia media sosial, persiapan saja. Ya, persiapan saja. Kamu akan diuji siapa kamu sebenarnya. Apakah benar-benar berwibawa? Apakah ujung-ujungnya seperti yang dia bilang dulu disampaikan ke Insan Tutor, ngemis super tank, ternyata di platform sebelah juga ngemis gift? Ini dunia bisnis, Bos. YouTube ini platform bisnis, Bos. Makanya dari awal Insan Tutor cuek aja. Bodoh amat. Dilihat saja apa yang terjadi kan? Akhirnya sama-sama jadi pengemis kan? Kalau kita memandang dari sudut negatifnya. Jadi
Bagi teman-teman ya, teman-teman masuk ke dunia YouTube, ke dunia TikTok, ke dunia affiliate, ke dunia Facebook dan segala macam. Itu tujuan utamanya apa, Bos? Tujuan utamanya adalah mencari cuan. Dan nggak usah bohongin dirimu sendiri, Bos. Ya nggak usah sok-sokan. Nggak usah bohongin dirimu sendiri. Percayalah, sehebat apapun, segagah apapun, seganteng apapun, kalau BCA-mu masih prihatin, tetap akan kalah dengan yang gayanya biasa saja, amburadul, tetapi BCA-nya prioritas. Ya, sekeren apapun kamu, semaskulin apapun kamu, secantik apapun kamu, kalau nggak punya duit, coba aja keluar sama temenmu. Jadi gembel juga kau. Ngomong aja nggak berani keras. Kenapa? Miskin kau. Iya kan? Ujung-ujungnya apa? Semuanya duit. Ya semuanya duit. Nggak usah sok-sokan bang. Nggak usah menghalalkan segala cara. Siapa yang menghalalkan segala cara? Toh juga duit tidak dibawa mati bang. Duit nggak dibawa mati matamu itu. Emang kalau kamu mampus, setelah itu 3 hari nggak butuh yasinan. 7 hari nggak butuh duit juga. Coba tanya tetanggamu itu saat keluarganya ada yang meninggal. Tekor nggak itu? Yang lebih parahnya lagi, kau mampus, keluargamu kamu nggak tinggalin apa-apa. Setelah itu tekor, utang di warung, warungnya juga nggak dibayar. Bertahun-tahun nggak dibayar. Hanya untuk apa? Untuk yasinan. Mati nggak dibawa apa? Uang nggak dibawa mati. Kamu nggak paham ya, untuk beribadah itu butuh duit. Naik haji butuh duit, Bos. Emang mau jalan kaki loh, mau merangkak kau di sana. Sedekah juga butuh duit. Bangun masjid juga butuh duit. Semuanya butuh duit. Beli pulsa juga butuh duit. Emang kalau pulsamu habis, kamu berdoa wiritan di bawah meteran listrik? Isi pulsa ya Allah, la ilaha illallah, isi pulsa ya Allah. Ada nggak yang terisi pulsa kayak gitu? Ngapain kamu wiritan di bawah meteran listrik? Saya minta pada Allah supaya meteran listrik saya ada pulsanya. Coba di depan saya. Tendang jengkang. Jadi harus seimbang ya. Antara ibadah dengan mencari uang, itu harus seimbang. Oke? Tapi yang perlu diingat, semuanya butuh uang. Intinya ya semuanya butuh uang. Tapi uang bukan semuanya. Semuanya butuh uang sudah. Uang bukan segalanya. Segalanya butuh uang. Ya, paham ya? Masuk di dunia bisnis, di dunia TikTok, di dunia YouTube, yang dicari tetap orientasinya profit, termasuk YouTube sendiri. Jadi cara berpikirnya sudah mulai harus dirubah. Terus apa lagi? Apakah mungkin sepi? Tadi kita ngomong sepi ya. Sepi kok jadi kemana-mana. Ya sudahlah, dengarkan saja kalau mau dengarkan. Kalau nggak mau dengarkan ya sudah. Ya sudah. Close saja di sini. Jadi intinya bos, mau sepi di YouTube, di TikTok atau di Facebook, sebenarnya setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ya, sepi di YouTube bisa jadi sepi di rame di TikTok. Yang gagal di TikTok bisa beralih ke YouTube. Itu hal biasa. Dari dulu memang seperti itu. Jadi bukan adanya TikTok, bukan adanya Facebook, bukan. Indonesia ini kan latah, bos. Tetanggamu mungkin ya sukses di TikTok, sedangkan kamu seorang konten kreator YouTube, kamu ikut-ikutan jadi TikTok, jadi TikToker. YouTube-nya berantakan. Ujung-ujungnya apa? Di sana kamu tidak berkembang. Nyalakan TikTok. TikTok sekarang makin susah. Setelah itu kamu sebenarnya TikToker. Gabung affiliate channelmu ke Bennett. Yang mungkin kamu sendiri tidak tahu masalahnya. TikToker awalnya mungkin bilang di TikTok aja enak, di TikTok aja enak. Giliran akunmu bermasalah, di-ban sama TikTok. Setelah itu mau jadi berikutnya mau membangun akun dari nol lagi, begitu susah payah. TikTok tidak seperti yang dulu. Coba saya mencoba peruntungan di YouTube, sebenarnya nggak ada penilaian yang 100% benar. Tergantung ya, tergantung keputusanmu. Tergantung kamu mau yang mana. Semuanya tergantung dari kemampuanmu. Jadi kalau mungkin gara-gara TikTok, gara-gara Facebook, no, bukan itu jawabannya. YouTube sepi gara-gara TikTok, gara-gara Facebook, bukan itu.
Yang di Facebook jungkir balik juga banyak. Yang di TikTok jungkir balik dan beralih ke YouTube juga banyak. Demikian juga sebaliknya. Ya, ada satu ada satu subscribernya Insan Tutor. Dulu di YouTube sampai jungkir balik, bos. Nggak sukses. Di TikTok hanya 1 bulan, penghasilannya sudah lebih dari 30 juta. Kenapa? Dulu di YouTube, karena mohon maaf bukan body shaming. Karena tidak punya kaki. Ya tidak punya kaki, hanya sebatas dari lahir itu ya. Nggak punya kaki, nggak punya tangan. Tangannya hanya pergelangannya nggak ada. Di YouTube dibully. Akhirnya kenapa? Mencoba peruntungan di TikTok. Dalam waktu 1 bulan, penghasilannya sudah di atas 20 juta. Dan tadi juga barusan WA saya di TikTok masih 80 juta. Dia terima. Kenapa begitu? Saya dulu pernah sampaikan, karena dulu di YouTube itu minder ya untuk tampil dengan keadaan dan kondisi seperti itu, dia minder. Akhirnya mentalnya sudah mulai terbentuk, YouTube-nya ditinggalkan, dia beralih ke TikTok. Dulu awal-awalnya apa? Hanya mengharapkan gift. Gift-nya itu barbar, karena kebanyakan orang lihat kondisi dan fisiknya itu kasihan. Berarti benar apa yang saya bilang kan? Bahwasanya yang ada di badanmu itu adalah versi terbaik yang Tuhan berikan. Kelemahanmu, kekuranganmu itu merupakan kelebihan. Kekuranganmu merupakan sumber penghasilan. Bener kan? Dibuktikan. Walaupun suksesnya bukan di YouTube, tapi dibawa ke TikTok. Dan itu masih sering lewat di beranda saya, TikToknya. Tapi masih komunikasi dengan saya, karena dulu memang bahkan saya sempat ditransfer 5 juta, saya itu juga terkejut kenapa kok bisa seperti ini. Sedangkan kamu juga masih butuh duit, pernah saya ditransfer 3 juta, setelah itu 5 juta dengan catatan, Bang terima kasih ya, kenapa? Karena abang lah saya berani tampil walaupun tidak di YouTube, tapi di TikTok. Karena motivasi dari abang pernah bilang bahwasanya kekuranganmu dan kekuranganmu itu adalah versi terbaik dari diri saya, adalah versi terbaik dari yang Tuhan ciptakan. Saya bangkit, Bang. Alhamdulillah, walaupun itu di TikTok suksesnya. Tapi beberapa kali memang saya menerima transferan. Itu hanya sebagian kecil dari ucapan saya sebenarnya. Padahal saya juga tidak bermaksud untuk memberikan motivasi ke dia. Saya hanya menyampaikan seperti apa yang pemahaman saya. Ya, karena saya paling nggak suka dengan orang. Karena dulu awalnya karir di YouTube menjadi konten kreator. Itu memang dibully dengan keterbatasannya dia. Tapi dengan keberhasilannya dia di TikTok, alhamdulillah. Oke? Jadi bukan karena TikTok, bukan karena Facebook, tunjukkan yang terbaik versimu. Dimanapun itu platformnya, kalau kamu ketemu sama momen, itulah sumber rezekimu. Saya terlalu, salam buat keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.